Grup idola asal Korea Selatan, Blackpink, disebut apakah komunitas video musik yang dimulai dari Instagram? Ini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes baru mencatat 95,5% penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun di Indonesia juga ditemukan kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Siapakah tokoh ini? Dia merasa tidak percaya diri dan takut untuk memimpin pasukan dalam medan perang. Surat apakah yang dikeluarkan oleh Soekarno dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan negara? Guys, welcome to UNS Ujian Nasional Superior. Halo semuanya, aku Kathleen Caroline dan akhir-akhir ini kesibukan aku lagi syuting-syuting aja. Halo semuanya, gue Renaldo Wijaya. Kesibukan nulis lagu aja, paling lagi nyiapin album juga. Akan dirilis di pertengahan tahun ini. Langsung aja nih ya, kita mau battle nih kalian berdua nih. Grup idola asal Korea Selatan, Blackpink, akan tampil di Jakarta 2 hari sekaligus dalam rangkaian tur dunia 11 dan 12 Maret 2023. Pertanyaannya buat kalian berdua adalah, siapakah personil Blackpink yang berulang tahun di bulan Maret? Tahu lagi personil Blackpink. Jennie. Oh, dia Jennie. Berarti dia lebih suka Jennie ya? Lisa. Wow. Guys, apakah Jennie dan Lisa yang berulang tahun di bulan Maret? Lisa. Yang benar adalah Lisa! Apa yang kalian pelajari dari artis Korea menurut kalian? Aku suka perjuangannya karena mereka memang benar-benar di training dari dulu, dari masih kecil bahkan mereka udah di training sampai mereka bisa jadi idol yang bisa nyanyi, bisa ngedance, bisa nge-rap. Wah, itu menurut aku keren banget sih. Dan itu perjuangan itu sangat-sangat susah karena nggak cuma 1-2 orang aja kan yang di training, tapi ada ratusan, mungkin aku nggak tahu, bahkan puluhan gitu, atau mungkin puluhan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kamu memimpin dengan 10-0. Perusahaan induk Facebook dan Instagram, Meta, tengah menguji layanan akun berbayar. Layanan ini sangat mirip dengan Twitter yang baru aja sudah memberlakukannya. Baru-baru ini juga Instagram akan memberlakukan hal yang sama. Oke, pertanyaannya adalah, apa tanda yang diberikan pada akun yang sudah ter-verify? Centang biru. Centang biru, silakan. Iya, centang biru. Yakin centang biru? Yakin. Centang biru! Simpel ya jawabannya ternyata. Iya, jawabannya simpel. Seberapa penting penerimaan atau verify itu bagi menurut kalian? Menurut aku, kalau misalnya bisa diterima itu pastinya sangat mempengaruhi sikap kita, attitude kita towards something, terhadap sesuatu. Dan penting juga untuk kita bisa beradaptasi sih. Jelas bahwa Tuhan juga sudah menerima kita apa adanya gitu kan. Bahwa kita itu pribadi-pribadi yang spesial, berharga, dikasihi gitu. Jadi dimanapun kalian berada, mau di lingkungan, mau lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, kita adalah pribadi yang berharga, spesial, dan unik. Dan ya tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta kita aja sih. Disebut apakah komunitas video musik yang dimulai dari Instagram? Indofitgram. Indofitgram. Yakin dengan jawaban Indofitgram? Yakin. Karena dia musik, jawabannya adalah Indomusikgram. Itu anakannya kan? Iya bisa. Iya kan dari Indofitgram, anakannya Indomusikgram gitu kan? Oh, itu anakannya? Iya, ini sebenarnya satu komunitas. Satu komunitas. Oke, bro, prosesnya gimana? Dulu kan kalau nggak salah mulai bikin konten di Instagram, mulai cover-cover atau kayak gimana? Boleh cerita? Apa memang benar ini semua iman yang memisahkan? Jadi Instagram tuh baru pertama kali bisa bikin video waktu itu. Jadi Ade bilang, Eko tolong dong bikin video, bikin cover. Aku pengen bantu buat latihan edit video gitu, buat latihan editing video segala macem. Akhirnya udah iseng-iseng aja bikin video pertama waktu itu dan langsung di-repost sama Indomusikgram. Oke. Indomusikgram itu dulu followersnya mungkin masih belum ada 1000 ya, masih 500 lah kalau nggak salah. Dari 1000 ya, sekarang udah 2 juta mereka ya? Iya, mungkin udah hampir segitu sekarang ya. Iya, dari 500.000 itu gara-gara diajak sama teman suruh, ini temen gue ada komunitas baru, coba deh iseng-iseng pakai hashtag, bantu-bantu dia gitu. Akhirnya coba pakai hashtag Indomusikgram dengan video yang disuruh sama adik buat bikin, upload, di-repost dan akhirnya keterusan gitu. Oke, tapi memang dari dulu memang sudah suka sama musik ini dan udah jatuh cinta sama bidang ini atau? Iya, kebetulan aku juga ambil kuliahnya musik sih. Yes, awalnya buat bisa kuliah musik itu nggak langsung diizinin.
Awalnya izin sama orang tua, mungkin semingguan kali. Akhirnya baru diizinin tuh sampai nangis-nangis dulu waktu itu, gitu. Akhirnya sekarang keluarga udah support penuh ya? Iya, support penuh. Harus ngomong dulu kalau misalnya, oke, aku pasti bertanggung jawab Mi sama keputusan ini. Jadi apapun hasilnya nanti, pasti aku bisa hidup dari musik. Good job. Peran seorang aktor atau aktris yang memiliki peran tidak terlalu penting, biasanya dianggap nggak terlalu penting di awal-awal gitu kan, atau dia mendapatkan kesempatan sedikit tampil dalam drama tersebut, itu disebut apa? Peran pembantu. Oh. Oke, jawabannya adalah figuran atau peran pembantu. Jadi mereka berdua betul, guys. Gimana sih awalnya kamu bisa masuk ke seni peran? Sebenarnya waktu itu karena kakak aku udah terjun duluan, jadi udah dibukain jalannya sama kakak aku tinggal ngikutin aja jalannya. Udah ada kenalan-kenalan juga, jadi aku tinggal dibawa sama mama untuk casting-casting, dan itu juga bisa dibilang waktu itu ya peran-peran pembantu juga sih awalnya. Yes. Cuman waktu itu judul kedua aku ingat banget aku dapet peran yang bisa dibilangnya peran utama, dan karena aku masih sangat baru di dunia entertain, di dunia acting, makanya aku cukup kaget dan cukup shock dengan dialog yang banyak dan marah-marah, nangis dan lain-lain. Itu kan nggak gampang, jadi ya cukup shock juga, dan ya gagal lah pada saat itu. Cuman aku nggak nyerah, pastinya aku nggak nyerah. Ya itu dia, aku belajar dari kesalahan, aku selalu nanya ke orang-orang ini gimana caranya, dan aku juga selalu mendengarkan masukan dari orang lain kepada aku. Dan dari situ sih mulai aku bisa tahu, oke, ternyata acting tuh kayak gini, ternyata caranya supaya natural tuh seperti ini, yang kayak gitu. Dan bahkan sampai sekarang aku juga masih banyak belajar kok. Untuk kalian yang sedang overthinking, atau yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang frustasi, yang sedang mumet, yang sedang stres, pokoknya yang tidak tahu potensi kalian apa, kalian itu nggak sendirian. Kalian bisa menghubungi Sahabat 24, nomornya ada di bawah ini, yang akan selalu ada buat kalian dan berdoa buat kalian. Ini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes baru mencatat 95,5% penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun di Indonesia juga ditemukan kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Pertanyaannya buat kalian adalah, disebut apakah orang yang hanya mengkonsumsi buah dan sayur? Oh, dia langsung jawab. Langsung. Vegan atau apa? Atau vegetarian. Jawaban yang benar adalah, Ray, kamu betul, vegetarian. Dia kayaknya mau ngejar ya. Kamu ngasih kesempatan sama dia? Enggak. Tetap kompetitif. Aku kalah cepet. Ya intinya makanan apapun yang kita konsumsi sebenarnya kita harus tahu juga kan, karena banyak kita nggak memperhatikan pola kesehatan. Ya kita harus menjaga pola tubuh dari sekarang. Kenapa? Karena nanti efeknya, karena kemarin Kemenkes juga baru mengeluarkan ya kan penyakit bahaya di Indonesia yang karena akibat makanan, ya gula, nanti juga mungkin kolesterol dan lain-lain. Jadi ya buat anak-anak remaja atau anak muda, mulai sekarang kita menjaga kondisi tubuh kita juga dengan baik. Surat apakah yang dikeluarkan oleh Soekarno dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan negara? Namun surat tersebut disalahartikan gitu, dan peristiwa itu diperingati sebagai apa? Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Kita bilang mereka berdua jawabannya ya betul. Biar adil. Min 25 ditambah atau plus min 6 dikali 5 sama dengan. Oke, udah. Min 55. Kamu? Min 55. Jawabannya adalah min 55. Jadi betul. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, mendapat informasi sosok AGH dinilai sebagai wanita. Menurut kalian sebagai teman yang baik itu seharusnya seperti apa? Oke, jadi kita ada yang namanya Sahabat 24. Sahabat 24 itu biasanya anak-anak remaja atau anak muda, mereka mencurahkan, pokoknya mereka cerita semua ke kita, tapi juga identitasnya kita jaga, kita rahasiain, karena ini adalah tempat yang nyaman buat anak-anak remaja, anak muda cerita apapun gitu. Jadi mungkin kita ambil ini hanya sebagai ilustrasi aja, mereka tuh ngalamin ini gitu. Nah, kita mau minta pendapat kalian berdua tentang pertemanan. Dia bilang kayak gini, "Kak, aku punya circle pertemanan yang toksik banget. Mereka sering mempengaruhi aku untuk ikut-ikutan, Kak. Hal-hal yang gak baik atau tawuran." Kita sama-sama tahu lagi ada fenomena yang terjadi saat ini juga tentang pertemanan. Kemarin kan ada heboh banget tuh kasus kan, seorang anak memukul. Penganiayaan, pemukulan itu gara-gara faktor si
temannya yang memprovokasi dia. Menurut kalian sebagai teman yang baik itu seharusnya seperti apa? Yang pastinya nggak memprovokasi sih, dengan cara yang jauh lebih baik, misalnya dinasihatin aja atau cuma dibilangin jangan kayak gini atau kayak gimana. Cuma kan kita kan mikir kekerasan itu kan mungkin ya kalau dulu kekerasan kita masih bisa bersembunyi gitu. Cuma kalau sekarang itu kan kita udah nggak mungkin bisa bersembunyi lagi gitu. Kekerasan itu udah pasti akan arahnya ke hukum jadinya kan. Dan sebagai teman yang baik harusnya bisa mengingatkan ke temennya gitu aja sih. Kalau tips dari aku mungkin tetap supportive tapi in a good way. Jadi jangan support hal-hal yang negatif, tapi support hal-hal yang positif untuk teman-teman kalian pastinya, karena hanya akan merugikan kalian dan ya kalian akan capek sendiri sih kalau misalnya ada di toxic friendship yang kayak gitu. Ya seperti firman Tuhan bilang juga, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik kan. Jadi kita harus memilih teman-teman kita karena teman-teman kita itu adalah pondasinya untuk kita ke depan. Ya kita percaya bahwa setiap hal yang buruk bakal bisa berubah jadi hal yang baik kayak gitu. Buat kamu juga nih saat ini mungkin mau share sama kita, mau cerita sama sahabat 24, kamu lagi ada masalah nih sama sahabat, sama teman, kamu lagi ada konflik mungkin sama teman, lagi mungkin menyimpan sebuah dendam atau amarah gara-gara lingkungan kamu yang toksik itu gitu. Nah ini waktu yang tepat, kamu juga hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang mau secara khusus dengerin kamu, mau ada buat kamu dan berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu untuk hubungin nomor-nomor di bawah ini dan identitas kalian dirahasiain dan dijaga kok. Benar atau salah? Dalam Bible tertulis bahwa Nuh diceritakan sebagai orang yang sombong sehingga ia diluputkan dari bencana banjir bersama dengan keluarga dan hewan ternaknya. Salah? Salah ya? Kayaknya nggak sombong. Nggak sombong ya? Jawabannya adalah salah, dia bukan orang yang sombong. Benar atau salah bahwa Musa merasa tidak layak dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa yang sangat besar saat itu untuk keluar dari Mesir karena ia tidak pandai bicara dan tidak pantas memimpin. Halo, Len, bantuin gue. Pertanyaannya adalah benar atau salah Musa merasa tidak layak dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir karena ia tidak pandai bicara dan tidak pantas memimpin mereka. Betul, benar. Karena dia belum percaya diri dan dia masih merasa malu. Oke, jadi jawabannya adalah call friend-nya betul. Ya, thank you. Oke, pertanyaannya adalah ini kita ngambil dari temanya kita Fearless Faith. Siapakah tokoh ini? Dia merasa tidak percaya diri dan takut atas perintah Tuhan untuk memimpin pasukan dalam medan perang. Tapi Tuhan menyebutnya sebagai seorang pahlawan gagah berani. Jadi dia sendiri merasa bahwa dia tuh nggak percaya diri, dia takut. Dari Siapa yang disebut di dalam kitab suci pahlawan gagah berani? Siapa yang disebut pahlawan gagah berani? Gideon. Pahlawan gagah berani. Siapa kamu? Gideon. Yakin dengan jawabannya Gideon? Yakin. Serius ya? Oke, jawabannya adalah Gideon, betul. Pernah nggak sih kalian kayak kamu di dunia musik, kamu di dunia acting, aduh aku kayaknya takut deh coba ini. Ada pengalaman itu nggak? Dan gimana kalian mengalahkannya? Lebih ke minder, waktu itu kan aku kan masuk kuliah musik. Awalnya tuh kan kalau di SMA mungkin yang bisa musik tuh nggak banyak. Jadi kayak masih yang bisa dibilang yang termasuk yang oke mainnya segala macam gitu kan. Pas masuk kuliah musik, ketemu teman-teman musik semua, jago-jago banget kan. Wah di situ minder banget sih, parah. Biar nggak minder itu apa yang kamu lakukan? Percaya sama talenta yang udah Tuhan kasih. Karena kan setiap orang talentanya porsinya beda-beda. Ya mungkin menurut aku dia jago, tapi menurut orang lain bisa jadi beda gitu. Iya. Kalau kamu apa? Awalnya aku takut banget untuk masuk di entertainment industry karena kita semua tahu ya, karena entertainment industry kan gak mudah. Tapi itu dia, ada dukungan dari keluarga aku, terutama dari mama aku. Dia yang selalu support aku dimanapun aku berada. Dia juga datang saat ini untuk nganterin aku, untuk bawa aku kemana-mana. Itu pasti support dari mama aku. Dan mama aku juga selalu bilang, udah kamu percaya diri aja dulu, gak apa-apa. Gagal atau berhasilnya nanti itu adalah kuasa Tuhan. Jadi yang penting kamu udah berusaha. Itu yang selalu mama aku bilang. Dan ya itu juga yang selalu aku ulang-ulang di otak aku untuk selalu percaya diri. Karena kita harus percaya diri untuk bisa ada di dunia entertain. Betul. Bener banget dong.
Untuk kalian yang sedang overthinking atau yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang frustasi, yang sedang mumet, yang sedang stres, pokoknya yang tidak tahu potensi kalian apa, kalian itu nggak sendirian. Kalian bisa menghubungi Sahabat 24, nomornya ada di bawah ini, yang akan selalu ada buat kalian dan berdoa buat kalian. Sepanjang apa yang kalian alamin sekarang ini, ada nggak sih campur tangan Tuhan? Boleh ceritain mujizat yang Tuhan lakukan buat kalian, keluarga kalian, karir kalian, atau apapun? Sebenarnya mungkin nggak aku alamin sendiri ya. Jadi waktu itu kebetulan aku punya saudara sepupu, dia mengidap penyakit leukemia. Jadi usianya baru 17 tahun waktu itu. Dan aku deket banget nih. Dan selama dia sakit itu aku benar-benar yang jadi sering nemenin dia kemana-mana. Terus kalau di rumah sakit juga aku sering nemenin dia. Dan dia tuh yang udah benar-benar waktu itu putus harapan banget. Sampai waktu itu lagi di rumah sakit pun sampai kabur dari rumah sakit tuh. Waktu itu sampai lompat dari jendela segala macem. Dan waktu itu aku cuma bilang sama dia kayak mujizat tuh pasti ada gitu. Maksudnya tetap berjuang, terus berdoa, dan pasti nanti ya Tuhan pasti bisa bekerja gitu. Namanya Aldi ya. Aldi mau pulang nih. Kita pikir kan mungkin mau pulang ke rumah ya. Ternyata mau pulang ke rumah bapak udah gak kuat lagi. Nah kita doain dia, nyanyiin dia segala macem. Dan dia akhirnya bisa bertahan sampai besoknya. Pulang dari rumah sakit, tiba-tiba di kamarnya ada jadi di cerminnya dia ada embun bentuk salib. Dan sorenya dia check up ke rumah sakit, dinyatakan kankernya 0%. Ya jadi sempat sembuh dulu, walaupun oke sekarang udah gak ada. Tapi seenggaknya dia dikasih kesempatan untuk hidup lebih baik lagi gitu. Dan dari situ aku juga akhirnya sempat bikin lagu rohani, judulnya Aku Percaya Janjimu. Alasannya walaupun ya mungkin cara Tuhan gak harus sembuh dan dia bisa hidup seperti orang normal lagi, nggak juga, tapi seenggaknya Tuhan kasih kesempatan dia untuk bisa hidup lebih baik gitu. Oke, kalau kamu apa? Yang pastinya ada banyak banget mujizat dari Tuhan yang datang dalam hidup aku. Tapi ini mungkin salah satunya dan gak bisa aku ceritain yang terlalu spesifik atau terlalu detail. Tapi intinya ini masalah ini datang sama keluarga aku, dan pada saat itu juga papa aku sampai sakit. Kita sekeluarga juga, nggak sekeluarga sih, tapi aku sama mama aku dan papa aku itu kita kena COVID. Dan pada saat itu COVID-nya terbilang cukup parah untuk papa aku. Tapi ya setelah itu menurut aku ini adalah salah satu mujizat dari Tuhan. Sebelum papaku dinyatakan COVID, papaku kena kecelakaan maksudnya. Ya, jadi menurut aku itu salah satu mujizat yang wow banget. Waktu itu kecelakaannya itu di sini papa aku sebagai driver, dan yang parahnya itu untungnya di bagian yang passenger yang sebelah kirinya. Untung banget di situ. Nah, baru setelah itu kena COVID, baru setelah COVID baru dia sembuh. Dan ya maksudnya kalau bukan dari campur tangan Tuhan, aku nggak tahu sih itu akan seperti apa jadinya. Untuk kalian yang sedang overthinking atau yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang frustasi, yang sedang mumet, yang sedang stres, pokoknya yang tidak tahu potensi kalian apa, kalian itu nggak sendirian. Kalian bisa menghubungi Sahabat 24, nomornya ada di bawah ini, yang akan selalu ada buat kalian dan berdoa buat kalian. Setiap orang yang mungkin merasa kayak gak layak, merasa dirinya kayak aku kurang kak, aku merasa insecure kak, aku merasa orang-orang di sekitar aku nggak bisa menerima keadaan aku gitu kan. Belakangan ini saya sering merasa nggak percaya diri kak. Saya mudah terpengaruh dengan komen negatif dari orang lain terhadap saya. Saya merasa kehilangan jati diri ketika teman-teman mengejek saya atas kekurangan yang saya miliki. Dan itu membuat saya depresi berat. Kayak gitu. Nah, apa nih saran kalian buat dia ketika dia mengalami nggak merasa percaya diri atau minder tentang dirinya? Kalau misalnya soal percaya diri sih sebenarnya memang ini kita nggak bisa ubah secepat itu ya, karena kan dari dalam diri sendiri gitu. Kita nggak bisa langsung kayak kamu harus percaya diri, dia bisa langsung jadi orang yang percaya diri, itu nggak mungkin bisa gitu. Kayak butuh banget masukan juga mungkin dari lingkungan yang lain, yang bisa menguatkan dia kembali. Jadi nggak cuma teman-teman yang menjatuhkan dia, tapi ada juga teman-teman yang nge-support dia, buat dia tuh bisa kayak nemuin loh, oh ini ternyata keunikan aku di sini, kelebihan aku di sini. Jadi ya udah, kalau misalnya menurut kalian aku di sini kurang, oh tapi aku di sini juga punya kelebihan yang lain loh gitu. Tapi kamu pernah punya pengalaman nggak, misalnya ada orang yang coba berusaha menjatuhkan kamu dengan hal negatif,
Tapi kamu gimana caranya untuk kayak punya percaya diri itu? Iya sempat ada juga yang kayak komen kayak suaranya cuma editan, kayak gini-gini segala macam ya. Cuma kalau aku sih langsung mikirnya gitu kayak selama ini banyak orang juga yang udah cinta sama suaraku, cinta sama karyaku. Jadi kayak beberapa orang yang memang gak suka, mungkin mereka memang sirik aja gitu. Mungkin mereka emang belum bisa kayak kita, makanya jadi mencoba untuk menjatuhkan kita. Jadi aku ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja sih. Bagaimana menurut Kathleen secara pribadi biar dia bisa mengembalikan rasa percaya dirinya? Kalau dari aku pribadi, aku punya satu quotes, satu kata-kata mutiara yang menurut aku ini menjadi pegangan aku untuk selalu berada di depan publik atau dimanapun aku berada, yaitu don't let your fears control your life. Jadi kalian jangan pernah membiarkan ketakutan yang ada dalam diri kalian itu menjadi sebuah hal-hal yang menggerakkan. Oke, gue nggak akan kayak gini nih, gue nggak akan nyoba, aku nggak akan mau mencoba hal-hal yang seperti ini karena aku takut nanti akan gagal, akan dihujat sama orang-orang lain. Jangan pernah takut sih itu. Minder itu bisa dilawan dengan kita misalnya tahu apa bakat dan potensi kita gitu kan. Kita mulai kayak misalnya kalian berdua, kamu mungkin punya bakat yang Tuhan kasih nyanyi, kamu mulai cover lagu, bikin lagu, dan sampai sekarang kamu konsisten kan. Sama seperti yang kamu tadi ceritakan, kamu awalnya ngeragu di dunia entertainment, nggak merasa kayaknya acting banyak deh yang lebih baik nih di dunia entertainment. Tapi ketika kamu terus coba, terus sampai prosesnya kamu mengalami berbagai proses dan akhirnya kamu menguasai acting ya. Ada perikop firman Tuhan bilang kayak gini sih. Kita mau bilang sama kamu nih yang nggak percaya diri ya, kamu yang merasa minder atau setiap orang yang mungkin merasa kayak nggak layak, merasa dirinya kayak aku kurang kak, aku merasa insecure kak, aku merasa nggak orang-orang di sekitar aku nggak bisa menerima keadaan aku gitu kan. Nah firman Tuhan bilang di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di matanya Tuhan kita itu ciptaan yang sangat spesial, unik, berharga. Kita punya potensi yang besar. Potensi itu bisa kalian temukan ketika kalian dekat sama Tuhan, cari Tuhan kayak gitu kan. Tuhan bilang, kamu tuh udah mulia, kamu tuh udah berharga. Bayangin aja, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya like Jesus mau mati buat kita, mau menebus dosa kita, itu saking kita juga berharga gitu kan. Yang punya kerajaan surga datang turun ke bumi, dia mau jadi sama kayak manusia, dia mau merasakan penderitaan kita, dia mau rasain cacian, makian, dia mau ngerasain sakit hatinya kita. Karena kita tuh pribadi yang spesial gitu kan. Jadi kamu udah spesial, kamu sudah berharga. Jangan dengerin apa kata orang, jangan dengerin apa kata-kata negatif yang menjatuhkan kamu, tapi dengerin kata Tuhan. Kalau kamu juga misalnya merindu banget mau cerita tentang struggle-nya kamu, kak aku lagi struggle tentang percayaan diri kak, aku lagi minder nih kak, aku merasa nggak layak, kayaknya aku nggak punya bakat. Nah ini waktu yang tepat, kamu hubungin nomor-nomor di bawah ini. Karena ada sahabat 24 yang mau jadi sahabat kamu nih, yang mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Apa sih ayat firman Tuhan yang mungkin menguatkan kalian, yang sering kali untuk kayak itu kali ibaratnya punya arti buat hidup kalian? Boleh dibaca ayatnya apa dan secara pribadi apa? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selalu butuh kekuatan dari Tuhan di setiap apapun jalan yang kita alamin gitu. Aku bisa bertahan di dunia entertain dan sebagai musisi itu udah kekuatan yang luar biasa gitu dari Tuhan. Karena nggak gampang juga untuk kita bisa survive di dunia entertain. Jadi aku selalu butuh kekuatan juga dari Tuhan, aku berdoa dan lain-lain. Entah mengapa setiap habis berdoa itu pasti hati lebih tenang dan damai. Terus kalau ngambil keputusan jadi bisa lebih wise gitu. Oke, dari kamu? Terakhir Kathleen. Ini ada dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Menurut aku kita
nggak perlu yang terlalu sibuk untuk mempersiapkan sesuatu gitu ya. Karena Tuhan itu pasti udah mempersiapkan yang terbaik untuk kita, dan kita cukup mendengarkan Tuhan aja dan selalu ada untuk Tuhan, itu sih paling. Kita bacain skornya langsung ya. Kathleen, skor dari ujian nasional Super Youth kamu 70. Luar biasa. Ray, hasil dari UNS skor kamu adalah 60. Itu artinya kamu menang, Kathleen. Oke, berarti dia berhak memberikan hukuman. Oke. Tolong hubungi teman satu profesi kamu yang musisi dan berikan ungkapan yang tulus untuk dia. Tapi sambil nyanyi harus. Hubungin siapa? Jason. Jason. Halo, Son. Halo dok. Gimana dok? Jadi gue nih lagi mau mengungkapkan perasaan tulus gue ke lu nih, Son. Harus lewat lagu nih, jadi gue bawain lagu aja ya. Kau selalu di hati, selalu menyinari di hatiku, kau tak terlupakan. Nah, Waduh. jadi gue lagi di acara Super Youth nih, San. Bye, San. Thank you, San. God Thank you, bless. Jason. God bless. God bless. Thank you. Untuk kalian yang sedang overthinking atau yang sedang sedih, yang sedang galau, yang sedang frustasi, yang sedang mumet, yang sedang stres, pokoknya yang tidak tahu potensi kalian apa, kalian itu nggak sendirian. Kalian bisa menghubungi Sahabat 24, nomornya ada di bawah ini, yang akan selalu ada buat kalian dan berdoa buat kalian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama mereka, nah, buat kamu semua yang mungkin saat ini lagi punya masalah sama keluarga, kamu lagi ngalamin konflik sama papa, mama, atau kamu lagi merasa hopeless, putus asa, nggak tahu mau cerita sama siapa. Nah, ini waktu yang tepat kamu bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini, karena ada Sahabat 24 yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Nah, kita mau nanya sih, Yesus secara pribadi bagi hidup kalian itu apa sih? Yesus itu buat aku tuh teman hidup, sahabat, karena dimanapun aku berada, dimanapun struggle yang aku alamin, dimanapun kebahagiaan yang aku alamin itu semua dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu ada gitu, maupun suka maupun duka itu selalu ada buat selalu support dan ngebimbing kita dan mengasihi gitu. Benar banget. Kalau dari kamu nih Kathleen, dari secara pribadi Yesus dalam hidup kamu tuh apa sih? Yesus menurut aku adalah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan aku. Kita semua tahu orang ada yang pergi, ada yang datang, tapi tidak untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada untuk aku di saat aku senang, sedih, susah, terpuruk, semuanya pasti ada campur tangan Tuhan Yesus di situ. Itu sih. Iya, bener banget ya, bahwa Yesus itu ada di ups and down-nya kita. Dia selalu ada buat kita. Jadi buat kalian semuanya, percaya aja ketika kalian punya masalah, ketika kalian bingung dengan mimpi kalian, akan masa depan kalian, datang aja sama Yesus, curahin semua sama Yesus. Secara pribadi, Yesus yang akan menyentuh hati kalian, yang akan mengubah kalian. Karena kita percaya masa depan yang penuh harapan itu sudah Yesus siapkan buat kalian. Wah, gak terasa kita udah di penghujung acara ya. Kita mau say thank you buat kalian berdua sudah mau
bermain UNS tadi, udah share juga tadi di podcastnya Super Youth. Nah buat kalian yang ketinggalan, jangan lupa nih langsung main aja ke YouTube channelnya kita superyouth.id. Jangan lupa dong pastinya dukung dan subscribe YouTube channelnya. Atau juga kalian bisa lihat di Instagramnya Super Youth Official. Dan kita bertiga pamit mau bilang apa? God bless you!